Assalamualaikum guys, kembali lagi di Daily Love Ojol bersama saya Abdurrahman di konten Ojol Ngepots. Saya sudah ditemani sama teman saya Ojol juga, namanya Mas Apri. Ya, terima kasih. Aku rada horor ya mas sebenarnya. Bahasa Jawa rawo Mas. Ya gini loh, bahasa saya juga campur aduk. Sebelumnya saya pernah dari nama saya Aprianto. Saya pernah ngojol juga dan sekarang saya nggak begitu ngojol juga. Sampingan lah mas. Inilah ya kerja yang ini gitu. Ya itu cerita sedikit. Tadi gini mas. Sebenarnya saya tuh kesini ke podcast Mas Abdur itu juga karena ada riwayat tentang pengalaman tentang projolan sebenarnya itu. Langsung aja ya Mas Yo. Iya. Untuk poin aku rasanya deg-degan tenan kali. Rada anu Mas. Kurang apa Oh, suaranya tuh Mas. Oke. Sebelumnya minta maaf juga, mungkin ada teman-teman atau dari lingkungan yang saya ceritakan itu mengganggu kenyamanan dari yang saya ceritakan, tapi saya sebelumnya minta maaf. Ini hanyalah konten, tidak ada unsur belaka yang lain-lain. Jadi saya itu dulu pernah itu pada saat saya ngojol itu dapat orderan mas. Dapat orderan yang intinya itu dari Solo Sewu, itu tujuannya ke Anu, mana itu yang katanya kuburan Cina itu balik itu sana. Oh di Sempu atau mana itu kuburan Cina, Sempu itu. Pada saat itu juga saya sudah nganterin makanan itu, kok saya tiba-tiba itu merasa saya arahnya itu ke samping kuburan Cina kalau nggak salah itu mbak. Pada saat saya ke sana itu nggak tahu itu halusinasi atau apa ya, ini antara percaya sama enggak ya. Jadi cerita saya sendiri, asumsi saya sendiri. Jadi pada saat itu saya merasa sadar atau nggak sadar, iya. itu saya lihat ke samping saya itu tuh ada seorang, ya saya sebut itu nggak tahu manusia atau enggak, itu kayak berpakai putih. Wah, malaikat kan. Bukan masalah kewa itu. Jadi ceritaku mas ya gini loh. Jadi gini loh mas. Pada saat saya itu di situ, saya tuh merasa kayak saya tuh dapat orderan gitu loh. Kayak dia dapat orderan. Saya belum sampai menanyakan sama orangnya atas nama ini ya, kok mukanya dia murung gitu loh. Seakan-akan mukanya itu kayak emosi ya. Saya nggak berani loh. Yaudah, saya kasih Namanya anu ya, kita anu pelanggan, jadi kita nggak berani ya. Iya, karena itu privasi kan Iya, mas. Takut saya itu kalau mengganggu verbal dan ucapan itu kan takutnya gitu. Nah pada saat saya di situ merasa agak janggal dikit itu pada saat saya ngasih helm. Pada saat itu helmnya saya di depan, nggak di belakang. Saya di depan, langsung tak kasihkan customernya. Habis itu saya ke depan. Kan sebelum saya ke depan, itu kan saya harus lihat wajahnya. Iya. Wajahnya itu tuh, ya itu kayak kalau disebut kayak noni-noni kayak gitu loh. Noni Belanda gitu apa gimana? Ya nggak tahu noni DTP atau nggak tahu juga pada saat itu juga. Kuntilanak. Wah saya nggak tahu juga itu. Takut saya malah cerita itu bener, saya jujur aku atau cerita apa yang itu ditenan itu. Alhamdulillah ya mas. Oke, siap. Oh, iya kan ditawani kau gitu. Iya. Ya tak cis. Mantap men, aku ya ora ketok kaku banget. Alhamdulillah. Ini boleh saya teruskan mas? Boleh saya teruskan. Pada saat itu juga saya mengantar itu. Itu jam berapa ya mas? Kira-kira itu jam 9 mas. Jam 9. 9. Ya Belum terlalu malam berarti ya? ya belum terlalu malam, tapi saya sudah merasa kalau itu udah malam mas. Jadi Soalnya di sana mungkin gelap atau udah sepi. Bukan jalan mas, yo bukan jalur apa? Jalur yang dari rame gitu ya? Gua sepi mas di sana itu. Lalu saya merinding mas. Jujur merinding ini. Ini padahal belum cerita ini. Dia udah merinding. Merinding ini, jujur demi Allah. Saya nggak buat ini. Walaupun konten nggak beneran. Jadi ini tuh gini mas. Pada saat sudah saya udah ngasihkan ke helmnya.
Habis itu tuh perasaan saya kayak ditujukan di daerah tertentu. Dalam arti daerah tertentu itu tujuan saya itu di HP, kayak di HP mas, kayak di HP. Ya udah oke lah kayak gitu. Pada saat itu juga saya merinding beneran ini, astagfirullah, beneran merinding. Saya merasa kayak diduduki kayak semuanya customer saya dari belakang gitu. Nah, pada saat di customer di belakang saya duduk, itu kan merasa kayak berada kita. Iya. Itu tujuan kemana itu mas? Kalau nggak salah, ini boleh saya sebutkan? Boleh. Boleh. Oh, tapi maaf sebelumnya kalau saya menyebutkan tentang nama atau daerah mana itu ya. Pada intinya ini menyebutkan di daerah Imogiri Barat. Oke. Imogiri Barat. Terus saya ceritakan lagi ya mas ya. Saya lanjut. Pada saat itu juga saya nganterin. Dan itu pada saat saya nganterin saya dilewat itu di Ring Road Kasihan. Ring Road Kasihan saya belok kanan, otomatis saya ketujuan ke perempatan yang ABC kalau yang disebut perempatan Matukismo gitu. Iya. Nah, pada saat itu juga saya lurus di daerah timur. Itu tuh kok saya merasa janggal ya gitu. Saya merasa janggal. Masnya nggak nyoba lihat spion gitu atau Itu saya sampai keponya itu spion sampai saya hadapkan gitu. Tapi tatapannya dia itu kayak tatapan kosong itu ke depan gitu. Jadi saya itu kayak lihat lihat ya astagfirullah. Ini nggak tahu ini kok bisa jadi kayak gini ini gara-gara kalian. Sumpah ya mas, aku cerita tenan ini harap itu kurang ya. Oke, itu durasi ya, durasi. Pada saat saya sampaikan di situ, aku berhenti mas. Pada saat saya di jalan pas di ring road itu kelihatan dari aura saya itu kok janggal di situ. berat gitu. Ya kayak berat, terus sedikit kepo, ya sedikit kepo di saat itu tuh saya melihat di spion, kok tatapan dia itu kayak kosong gitu loh. Mungkin dia lagi marah. Oke lah saya kasih komunikasi supaya tidak begitu tegang lah saya. Sepaneng kayak gitu. Saya langsung bilang, mau kemana mbak tujuannya? Oh mau nganu ya? Aduh berhenti mas aku. Mau ke kafe ya mas ini ya? Mbak ya mau ke kafe ya? Itu dia tuh tatapannya cuman manggu aja gitu loh. Di situ kan semakin tegang kan mas. Tapi itu udah merinding atau belum? Oh udah merinding mas pada saat itu juga. Pada saat itu tuh aku ini lebih gagu. Mau cerita ini gagu beneran. Ini cerita ya mungkin saya aja yang ngerasain. Ya semua supaya ini saya aja dan ini nggak tahu kalau dianggap murni benar atau enggak itu terserah anda. Yang pada intinya saya cerita lanjut. Saya pas di jalan itu merasa sebenarnya itu tidak nyaman. Sebenarnya saya tidak nyaman. Pada saat saya sudah tidak nyaman, tujuan saya itu hanya piye carane banter keturune. Dan gue tekan-tekan mas. Saya merasa nggak tekan-tekan. Yes, rasa tekan-tekan. Nah, pada saat itu juga itu gimana ya mas? Rasa dalam hati saya itu wah ini kok kayak bener-bener saya akhirnya. Nah, saat itu di situ juga saya tuh sudah hampir ke perempatan Imogiri Barat itu ke kiri. Oh bukan ke kanan tapi ke kiri. Bukan ke kanan tapi ke kiri. Habis itu saya lurus terus ke utara. Itu ramai mas tempatnya. Yeah. Tapi saya belum melihat kanan kiri. Maksudnya saya nggak lihat spion gitu. Pada saya sudah masuk lagi ke kiri lagi. Sebelumnya ada pohon yang kirinya itu, kanannya itu ada pohon besar. Saya sampai saat itu juga saya terus ke barat, terus habis itu lihat situ ada kayak sawah-sawah, tapi emang hening gitu loh. Lah karena udah malam ya. Karena udah malam sampai jam berapa mas saat itu juga. Saya terus ke barat, habis saya ke barat itu tuh kayak tujuannya udah sampai di situ, tapi saya lihat pas ke utara itu kayak gerbang goib itu mas. Ya nggak tahu mau gerbang goib mau gerbang Malaysia apa gerbang mana saya nggak tahu. Tapi pada saat itu juga saya merasakan itu janggal gitu loh. Ini janggal. Saya melihat ke rumahnya itu tingkat mas besar kayak istana gitu. Berarti
dalam penglihatannya Mas itu berarti itu rumah goib itu kan? Yo, kalau saya penglihatan seperti rumah biasa mas. Rumah biasa. Karena di situ cuma ada kayak apa pentang gitu loh, kayak di sana Jawa itu pentang atau lampu kuning gitu. Cuma satu itu yang Cuma itu. satu itu yang itu. Yo otomatis saya nggak berani juga, saya juga. Saya pas itu berhenti mau ngasihkan apa mau ambil helmnya, itu tahu-tahu helm udah di depan. Siapa yang nggak takut mas posisi saat itu juga? Dan tahu-tahu udah gak ada penumpangnya. Udah nggak ada penumpangnya pada saat saya lihat dari rumah tadi, itu rumah jadi pohon besar banget, ringin kalau nggak salah. Bukan jadi kuburan atau apa itu, tapi itu pohon beringin. Pohon beringin besar banget. Boleh saya ngopi mas? Boleh, ngopi, Mas. Agak beringin. Oh, siap Mas. Aku juga Mas. Nah, pada saat itu juga aku langsung mas, gimana pun caranya gas itu tak panteng, gas itu tak benar-benar tak panteng. Mau nabrak apapun, mau apapun, yang penting saya pergi dari situ. Itu kayak ada yang gondelin atau gitu. Kalau perasaan saya ada ya mas, Ada. pada saat itu juga loh, motor Vario loh mas, dipanteng besar loh, 1 second loh, Kayak berat gitu. kayak berat banget mas. Helm udah di depan, tapi saya kerasa kayak dikasih uang gitu. Tapi uangnya jadi uang beneran atau Enggak, paginya itu saya bawa kayak daun mas. anjir. Merinding nih. Benar, itu kayak daun. Kalau saya bilangin itu, sampai saya bilang-bilang ke orang tua dari istri saya itu, itu bohong, itu gini, berarti dia bisa pesen kayak gini. Tapi saya lihat dari riwayat ini, lihat di HP, itu emang benar gak ada. Nggak ada riwayat orderan. Nggak ada riwayat orderan, kecuali riwayat yang terakhir, tujuannya ke ingin sembuh. Di situ. Nah, ini printing ya. Jadi Bisa gitu ya. Malah berarti kalau kayak kita itu apa nggak takut begal, tapi malah takutnya yang kayak gitu ya. gitu. Kalau begal mah kita ketemu pedang nggak sama pedang, itu kalau di situ itu bisa lah kita lari lah gitu. Ya kita kan takut juga sama keliti juga pada saat itu juga. Terus yo perasaan saya itu bukan karena terus saya nggak suka ngalam ya, mungkin karena itu juga, karena dalam hati saya itu wah ini ketemu nih dompet kalau ini gila Ngerjain ya. kayak gini lah. Karena pada saat itu juga dulu pernah ada kasus mas, yang kalau saya nggak salah itu di Jember ya. Kalau di Jember itu tuh itu nyawa Aisyah atau apa itu? Stikas Aisyah atau Bukan Aisyah, nama Aisyah. Oh, Jadi, namanya Aisyah. namanya Apa Aisyah. penumpang Nah, itu kalau udah jam 12 ke atas itu mesti order. suruh nganterin. Tapi di riwayat order nggak ada. Jadi perasaan aja ya, itu kasusnya lebih besar ya, yang sampai Berarti- ada yang di mejing, itu sampai digorong-gorong itu kan hampir pas gitu. Berarti ya mungkin hampir sama itu mungkin. Kalau itu Masnya lihat nggak itu namanya siapa gitu? Enggak lihat. Nggak lihat. Yang Nggak penting lihat dapat itu. orderan Ya, gitu. setahu saya tuh merasa dapat orderan dan tujuannya ke sana gitu. Jadi merasa kayak ya mungkin ini halusinasi saya ya, kalau dibilang saya nggak begitu percaya tentang kayak gitu, tapi yang saya rasakan ya memang kayak gitu gitu. Benar ya kayak gitu. Mau percaya atau nggak percaya terserah, yang penting kan saya sudah bercerita tentang apa adanya, yang saya ceritakan kayak gini, yang membuat pengalaman saya nggak mau ngalem ya itu ya. Kalau disebut mau ngalem itu karena pikiran saya ada Karena trauma dia. ya mungkin gitu juga sih. Mungkin kalau jam berapa gitu udah off lah. Ini jam 7 jam 8 ya lucu juga sih. Tapi ada nggak kisah-kisah yang lain tentang horor? Tentang horor, kalau horor itu ya mungkin adalah itu pas kasus di Sleman di Said kan itu pernah. Kasus apa itu? Ya ini mungkin sedikit lucu juga ya Pak juga. Saya tuh merasa pas hujan itu ya Hujan deras. hujan deras banget itu mas. Saya dapat orderan kan seneng mas, jadi kondisi aku gaduh kan mas, dapat orderan, nggak usah cari-cari, udah dicari sama orderan, tapi kan ambilnya jauh-jauh.
pada saat itu pengambilan itu di bakso di sana lah, bakso di dekat selokan sana. Saya nganterinnya itu di daerah Cepongan. Saya di Cepongan. Pada saat saya mengantri di Cepongan itu tuh merasa ada yang janggal. Dalam arti janggal itu tuh, kalau ini beneran mas, ini beneran. Ini cerita ini langsung muncul ya mas. Langsung otomatis ya, Langsung flashback gitu loh mas. Ini beneran. Jadi pada saat saya nganter itu tuh saya tanya kepada sama siapa. Ya itu saya tanya tuh lingkungan situ, bahwa di rumah ini ada nggak. Kalau ini disebut horor nggak tahu juga ya, tapi itu benar-benar terjadi sama saya. Itu tuh tujuannya dikasihkan ke kuburan mas. Tujuannya dikasihkan ke kuburan, dan saat itu juga saya sampai disamperin sama orang. Nah itu takut saya, tak kirain itu hantu mas. Mas mau kemana? Ya, saya bilang saya mau nganterin ke sana pak. Bro itu tuh kuburan, astagfirullah, ya bener itu kuburan, saya bilang gitu. Lah pada saat saya nganterin di situ ternyata itu opik. Ada yang ngerjain gitu. Ada yang ngerjain. Terus di apa taruhnya di kuburan. kurang ajar itu ya. Ya itulah ya, gimana mas ya, namanya juga ojol kan, banyak orang yang Padahal itu posisi hujan ya. hujan mas. Pada saat itu juga saya kena opik itu 2 ya, mungkin kecil ya bagi kalian juga, mungkin kecil, kalau bagi saya itu besar lah. Pada saat itu juga saya juga belum mau cek kan mas, jadi ya merasa lah kepanganan ini ngopo. Pada saat itu juga saya bawa pulang, saya kasih tahu istri, yo ini aku dapat musibah ini, udah dimakan aja nggak apa-apa. Kalau opik-opik itu ya kalau zaman dulu udah kayak makanan gitu ya. Kayak makanan. Wes biasa. Ya itu, yo kadang tuh saya tuh lebih ke heran aja sama pengguna kayak gitu yang selalu menyalahgunakan ya. Itu orderan fiktif ini juga. Terus ada itu juga cerita yang membuat saya tuh ya apa ya mas ya, ini loh, aku tak ngerokok sih ini ya mas. Oh iya, Boleh, siap. boleh nih saya ngerokok dulu, boleh kan nih dikata? Boleh. Jangan disensor mas. Nggak disensor loh. Enggak. Oh ini berarti barbar ya tadi. Barbar ini mas. Saya itu baru pertama kali mas, ini tuh kamera apa, ini baru pertama kali. Ini kamera DSLR mas. Udah saya tenang, mantap, mari teruskan. Jadi ini YouTube-nya apa nih mas, kak boleh tahu nih? Boleh dibuka itu YouTube-nya apa, biar saya besok lihat. Wah saya diwawancara semua. YouTube-nya di Daily Life Ojol. Daily Life Ojol gitu. Subscribe-nya cuma 1 mungkin mas. Wah enggak dong, subscribe-nya udah 600 mas. Wah, masa iya? Tolong ya di subscribe biar dimonetisasi. Jangan gitu masnya, ya langsung subscribe aja. Saya dia membantu saya untuk menarik subscribe juga sih, tapi nggak tahu juga ini, mungkin besok lebih akan baik juga. Tapi saya mau merokok dulu ya, boleh kan? Pada saat itu juga saya merasakan mas, itu di daerah Jalan Kabupaten kalau salah. Kalau itu sial itu juga. Kuiteh atau apa? Kok soalnya Jalan Kabupaten kan terkenal sama kuiteh. Tapi kalau sekarang aman sih mas, aman kalau sekarang itu, karena juga sekelilingnya udah pada perhatian juga. Jadi udah ada penting yang ya kalau ke Jogja pokoknya aman lah, nggak usah takut. Jogja beda nggak ada, mungkin karena penjaga jalanan aja ya. Jogja Kuiteh itu hanya politik ya. Sebut politik juga boleh, bisa ya. Itu cuma elit-elit yang atas saja yang yang mengadu domba pada anak-anak sekolah itu, anak geng-gengan itu dulu. Pada saat itu juga saya kembali ke cerita yang saya kembali ke laptop. Laptop apaan. Ya pada saat itu juga saya merasakan dapat orderan juga, nganterinnya itu juga itu simpel kali ini. Saya nganterin juga di daerah Jalan Kabupaten, kalau nggak salah itu ya tempatnya di situlah. Pada saat itu saya nganter di situ, ternyata rumahnya itu sebelahnya, tapi saya sudah masuk di gang kuburan.
Oh bisa itu lah. Itu hujan mas, itu hujan pada saat